sekalian, kita akan segera memulai ibadah penglepasan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kami mohon kiranya Bapak Ibu yang masih ada di luar untuk dapat mengambil tempat di dalam untuk bersama-sama kita memulai ibadah. Sekali lagi kami mohon Bapak Ibu yang masih ada di depan, mohon masuk ke ruangan untuk bersama-sama kita beribadah. Ya. Oh iya, Om Miring. Ya. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama kita akan mengikuti ibadah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita mendengarkan beberapa sambutan. Yang pertama, sambutan dari pihak keluarga. Kami persilahkan. Salam, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu sekalian, anggota Jemaat GPIB Petrus, serta Bapak-bapak Ibu semua yang mengikuti ibadah secara online. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta, terima kasih sudah memberikan pelayanan pada pagi hari ini pemakaman Bapak Mertua Dr. Andes SK Sinulinga. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu warga jemaat GPIB Petrus yang selama ini sudah bersama-sama dengan almarhum baik di dalam kehidupan bergereja maupun kehidupan bermasyarakat. Kami juga berterima kasih karena almarhum Bapak Mertua ini dapat berkontribusi dan dapat melayani di dalam pelayanan di GPIB Petrus selama masa hidupnya. Nanti akan dibacakan riwayat pelayanannya oleh anak saya nanti. Mungkin selama bergabung dan selama kehidupan bergereja di GPIB Petrus, kalau ada yang salah-salah daripada almarhum Bapak Mertua saya ini, mohon dimaafkan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kiranya dapat dimaafkan. Memang di masa tua almarhum lebih banyak
untuk sebagai anggota jemaat biasa karena mengingat usianya dan lebih banyak beristirahat di tempat kami di Bogor. Mungkin sudah hampir 2 tahun itu di sana. Kalau diajak pulang ke Jakarta sini, mintanya balik lagi ke sana. Jadi mungkin cocok dengan suasana, udara, segala. Karena kalau di rumah, ya mungkin beliau kan di lantai bawah, anak-anak di lantai atas. Jadi sepi. Tapi kalau di Bogor saya buat semuanya di lantai atas, jadi bisa kumpul terus. Jadi nggak sepi. Mungkin begitu. Tapi kalau apa sendiri-sendiri mungkin, nah itu. Tapi bersyukur eh, sebelum almarhum meninggalkan kita semua sudah sempat berkumpul dengan keluarga. Jadi kami memang merasa kehilangan, tapi sudah sempat bisa bertemu bersama-sama. Itu suatu berkat anugerah dari Tuhan yang memang tidak bisa dinilai, tapi sangat luar biasa berkat dari Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kebaktian pelepasan almarhum Bapak Dr. Andes SK Sinulinga. Terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Penatua Ronald Mbuik mewakili Majelis Jemaat beserta warga jemaat GPIB Petrus. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Saudara sidang perkabungan ya Tuhan Yesus kasihi. Kami mengajak kita semua untuk bersyukur pada hari ini bahwa kita bisa hadir di sini untuk melaksanakan ibadah pengelepasan dan sekaligus nanti dilanjutkan dengan ibadah pemakaman bagi keluarga kasih kami semua almarhum Bapak Dr. Andes SK Sinulinga kembali kepada Bapa di surga. Mewakili Majelis Jemaat dan seluruh jemaat GPIB Petrus, kami menyampaikan bahwa kami sangat kehilangan salah seorang anggota warga jemaat. Tetapi inilah rancangan Tuhan Yesus bagi kita semua, bagi keluarga, bagi persekutuan kita GPIB Petrus. Di sisi lain, kami selaku Majelis Jemaat dan juga jemaat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena beliau almarhum boleh hadir memberikan kontribusi yang luar biasa bagi persekutuan GPIB Jemaat Petrus dan juga sekaligus juga bagi GPIB dalam kurun waktu yang cukup panjang, kurang lebih 40 tahun. Di mana kami juga generasi yang sekarang bisa boleh bersama-sama pada masa beliau almarhum masih aktif melayani. Kami semua sebagai generasi yang sekarang bisa ikut bersama-sama melayani dengan almarhum. Kita semua menjadi saksi bagaimana beliau menjadi contoh teladan bagi kita semua. Beliau almarhum adalah contoh pelayan yang setia, taat, disiplin, dan tegas. Sepanjang ingatan kami, begitu banyak karya layan yang sudah almarhum buat bagi GPIB dan juga khususnya bagi GPIB Petrus dalam hal keahlian dan kecakapan yang almarhum miliki. Almarhum adalah contoh teladan yang nyata, bentuk pelayanan yang utuh
dalam tugas dan tanggung jawab almarhum sebagai abdi negara, sekaligus di saat yang sama almarhum juga melayani sepenuhnya bagi gereja Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kami melihat dan merasakan sendiri bagaimana kesungguhan dan komitmen almarhum dalam pelayanan. Dan rupanya kesungguhan dan komitmen yang almarhum tunjukkan tidak berhenti hanya di almarhum saja. Kami melihat sendiri bagaimana Karina, Rani, almarhum Regina dan juga Yuli ikut hadir dalam persekutuan, kehidupan persekutuan GW Petrus pada masa itu. Bahkan sampai sekarang Tante Sinulingga sendiri juga masih melayani di Komisi Diakonia dan juga Pak Budi Raharjo di BPPJ. Jadi ini sesuatu teladan yang luar biasa. Kami bersyukur bahwa kami bisa merasakan dan melihat itu semua. Selanjutnya, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan keluarga sepanjang almarhum aktif melayani di GPIB Jemaat Petrus. Selanjutnya yang kami bisa lakukan adalah teladan yang perlu kami teruskan generasi hingga generasi yang berikutnya bagi kehidupan persekutuan di GPIB Petrus. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan serta penghiburan, terutama bagi keluarga, bagi Tante Sinulingga, bagi anak-anak, bagi mantu, bagi cucu semuanya. Untuk melewati masa-masa ini memang tidak mudah, tapi kita tetap yakin dan percaya bahwa semuanya dalam rencana Tuhan, semuanya Tuhan siapkan yang terbaik bagi kita semua. Inilah yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sekilas riwayat hidup dari almarhum Bapak Sinulingga yang akan dibacakan oleh salah seorang cucunya, yaitu Febe. Kami persilahkan Febe. Shalom Bapak Ibu. Di sini saya akan membacakan riwayat hidup dari almarhum Bapak Dr. Andus Selamat Kita Sinulingga yang lahir di Kabanjahe pada tanggal 18 September tahun 1942 dan meninggal di usia 79 tahun. Di sini istri yang ditinggalkan yaitu ada Ibu Makmur Magdalena Sinulingga Barutarigan yang menikah pada tanggal 31 Januari 1970 di Kabanjahe, Sumatera Utara, dan dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama yaitu ada Rina Sertaulina Sinulingga dengan suami Budi Raharjo dan anak yaitu saya Eunike Febe Febriani, dan anak kedua yaitu Ranita Purnamasari dengan suami yaitu Bastanta Peranginangin, dan anaknya ada Abraham Gilbert Peranginangin, Clara Patricia Peranginangin, George Rufus Peranginangin, dan ada juga anak ketiga yaitu almarhumah Regina Lolita Sinulingga dengan suami Trimanta Tarigan, dan anaknya ada Sharon Srinina Putri Tarigan. Kemudian anak keempat yaitu ada Joli Pratena Sinulingga dengan suami Boromeus Andi Gantoro, dan anaknya ada Francisca Anakesya Pradita, Kiara Amadia Pradita, dan juga Maximilian Rico Rafael. Di sini riwayat pelayanannya sejak 1977 sampai 1984 yaitu sebagai diaken, kemudian 1986 sampai 1990 sebagai penatua, 1992 sampai 2002 yaitu sebagai bendahara 1. Kemudian pada tahun 2000 sampai 2005 itu sebagai ketua BPPG, dan 2004 sampai 2007 sebagai ketua 4 PHMJ. Kemudian terakhir yaitu 2007 sampai 2017 yaitu sebagai BPPJ. Baik, sekian untuk riwayat hidup dari almarhum. Terima kasih. Sekianlah Bapak
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sambutan-sambutan beserta riwayat hidup dari almarhum Bapak Sinulinga, dan selanjutnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Sidang perkabungan, marilah kita berdiri untuk menghadap Allah dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah ini karena perbuatannya yang ajaib. Dalam kasih-Nya, Ia telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan sorgawi saudara kita almarhum Bapak Selamat kita Sinulinga. Marilah kita naikkan pujian, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang maha kudus, padukan suara amin. Sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan, ibadah penglepasan pada pagi hari ini boleh terjadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan pujian dari keluarga dengan judul lagu Indah Rencanamu.
Puji Tuhan, kita terus belajar memahami bahwa indah rencana Tuhan dalam hidup setiap keluarga. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, nas pembimbing dalam ibadah penglepasan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Demikian bunyi sabda Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 57 bait yang pertama, Yesus lihat umatmu. Yesus lihat umatmu yang mendamba kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali pujian dari Komisi Diakonia untuk menyanyikan satu lagu, Kau Rangkai Air Mataku. Rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah penglepasan hari ini. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Inilah kami ya Tuhan yang terus belajar untuk memahami rencana Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan persekutuan orang percaya. Keluarga yang ada dalam duka cita, hari ini siap untuk mengantar almarhum Bapak Dr. Andes SK Sinulingga, bahkan jemaat Tuhan berempati
dengan datang bahkan mengikuti ibadah melalui virtual Zoom meeting. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkaulah yang menghantarkan kami untuk menjumpai keluarga, merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga. Dan saat ini kami akan lebih berterima kasih karena sebentar lagi kami akan memperoleh kekuatan yang berasal dari Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Mohon berkat-Mu supaya kami mengerti, memahami, dan merasakan cinta Tuhan dalam setiap keadaan apapun. Hadirlah ya Tuhan, mengurapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu, pasal 14, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Wahyu pasal 14 ayat 12 dan ayat 13. Demikian bunyi sabda Tuhan bagi keluarga dan kita sekalian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, tadi malam yang mengikuti ibadah boleh menyaksikan bersama bahwa ada tangisan dari seluruh keluarga, baik itu istri, baik itu anak-anak, baik itu menantu, yang menceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang telah dibuat oleh almarhum Bapak Dr. Andes SK Sinulinga. Tangisan itu bukan tangisan kesedihan belaka, tetapi tangisan itu adalah tangisan gembira bahwa sepanjang hidupnya orang tua terkasih bisa berkontribusi dengan sangat baik. Tangisan itu juga pasti akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Tidak masalah, karena pengkhotbah katakan ada waktunya tertawa, tetapi ada waktu juga untuk menangis. Menangislah, karena dari sisi kesehatan juga air mata keluar itu diperlukan. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi tangisan tadi malam itu tangisan sukacita, dan mungkin juga hari ini akan masih ada tangisan-tangisan itu. Hari ini kita diperdengarkan 1-2 ayat firman Tuhan yang kembali akan mengingatkan Bapak Ibu sekalian tentang kehidupan kita dan bahkan tentang teologi kematian. Keyakinan kita orang percaya kepada Yesus Kristus tentang kematian itu sendiri. Saya perlu menggarisbawahi untuk mengingatkan bahwa kondisi pembaca kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, mereka sangat tidak beruntung. Mereka dikejar-kejar oleh pemerintahan Romawi yang begitu kejam pada waktu itu. Sampai pada akhirnya Yohanes juga kena imbasnya, bahwa ia kemudian ditangkap dan dibuang di Pulau Patmos. Ibu Bapak yang terkasih, dalam kondisi sedemikian rupa, dalam kondisi terpojok, dalam kondisi tidak mampu berbuat apa-apa karena penguasa yang kejam, apa yang dirasakan oleh umat Tuhan pada waktu itu? Ketakutan,
keresahan, kegelisahan, bagaimana mereka harus melanjutkan hidup. Dan begitu banyak para martir, orang-orang yang akhirnya mati karena Tuhan Yesus Kristus, memegang teguh Tuhan Yesus Kristus, dan konsekuensinya mereka mati karena penganiayaan. Pada saat di Pulau Patmos itulah Yohanes mendapatkan penglihatan dari Allah. Dan dari penglihatan itulah Yohanes kemudian menuliskan segala sesuatunya dengan tujuan apa? Menguatkan semua orang pada konteks waktu itu. Apapun yang dihadapi, mereka harus teguh berdiri. Apapun penganiayaan yang dialami, mereka tidak boleh meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Itulah tujuan dari kitab Wahyu ini ditulis dan dibaca oleh pembacanya. Dan hari ini kalau kita saat ini membaca bagian yang tertulis di pasal 14, khususnya di ayatnya yang ke-12 dan 13, kita akan kembali memahami apa makna kematian bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makna kematian bukan makna ketakutan, kegelisahan, kekecewaan. Kalau ibu, kalau anak-anak, kalau para mantu, kalau para 8 cucu sudah memberikan yang terbaik dalam relasi berhubungan dengan almarhum, pasti ada kepuasan yang kemudian bisa muncul dalam tangisan. Puas bahwa mereka beberapa waktu yang lalu di tahun baru kurang lebih 10 hari berlibur di Bali. Semuanya kumpul. Dan mereka sangat berkualitas pastinya berbicara, tertawa, bahkan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan hanya dari sisi bahwa mereka hidup baik secara ekonomi, tetapi juga ada begitu banyak cerita-cerita pengalaman masa lalu, masa kini, bahkan mungkin rancangan-rancangan di masa depan. Ibu bapak yang terkasih, kalau terputusnya hidup kemarin, itu diberlakukan Tuhan untuk almarhum bapak terkasih, maka mari kita mengingat 2 hal. Dan 2 hal inilah yang menjadi catatan kenapa orang Kristen menghadapi kematian itu sebagai kebahagiaan, bukan ketakutan. Yang pertama, berbahagia karena apa Bapak? Berbahagia karena dikatakan dari firman Tuhan, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Ada catatan di bawah, sejak sekarang ini, mari kita, ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ibu bapak yang terkasih, apa yang paling dinanti manusia pada saat bekerja? Cuti, bukan begitu? Karena dengan cuti itu kita punya waktu untuk sejenak menyegarkan kembali segala sesuatu yang membuat kita begitu lelahnya. Kita perlu ada waktu untuk sejenak karena kita paham hidup ini tidak mudah. Hidup ini begitu melelahkan. Kita membutuhkan waktu dan saatnya. Mari anak-anak, ibu, para cucu, ingatlah bahwa Bolang ya, panggilannya kakek atau Bulang ya? Ya, karena saya lama di Sumatera Utara di gereja Immanuel Medan 2000 sampai 2005, saya cukup juga bisa memahami beberapa panggilan, baik itu untuk orang Toba, orang Karo, karena saya juga pelayanannya sampai di Bangun Purba, Pagar Mane, itu daerah-daerah orang Karo, ya, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan. Dengan begitu, seluruh keluarga hari ini berbahagia karena bapak, karena orang tua terkasih sudah selesai dengan jerih lelahnya. Sudah klimaks, sudah finish. Dan dia butuh sesuatu
yang berbeda, yaitu suasana baru. Dan suasana ini di mana saat ini kita meyakini Bapak sedang digandeng oleh Tuhan Yesus untuk melihat. Kalau kita melihat, membaca kitab Wahyu kan, Yohanes diperlihatkan tentang suasana yang indah di Yerusalem baru itu. Itulah saat ini keyakinan kita terhadap orang tua terkasih ini. Sedang digandeng, diajak jalan-jalan, ini loh rumahmu yang baru. Di sini nggak ada lagi kesusahan. Kau sudah selesai. Dulu iya, segala sesuatunya kamu kerjakan dengan sekuat tenaga. Mari Bapak Ibu, itu teologi dari kekristenan tentang kematian. Kita harus berbahagia hari ini diingatkan, sudah selesai. Jerih payahnya sudah selesai. Yang kedua, kenapa kita harus berbahagia hari ini Ibu, anak-anak, para menantu dan cucu-cucu, dan juga jemaat Tuhan? Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang dimaksudkan di sini? Kalau GPIB mungkin satu ketika akan lupa kalau Bapak Dr. Randes almarhum ini, SK Sinulingga ini pernah duduk menjabat sebagai bagian dari satu organisasi besar 326 jemaat, 350 pos-pos pelayanan dan kesaksian. Waktu itu, zaman itu Bapak pernah menjadi badan pemeriksa perbendaharaan gereja. Gereja itu diaudit bagaimana mengelola tata keuangannya. Bagaimana persembahan-persembahan jemaat itu dikelola secara baik dan diperiksa oleh yang namanya BPPG. Kalau di tingkat sinodal, kalau di tingkat jemaat disebut Badan Perbendaharaan, Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Mungkin satu ketika kita bisa melupakan apa yang sudah dibuat. Tetapi hari ini sungguh berbahagia bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak pernah akan melupakan sedetik pun, sedetail pun apa yang sudah dilakukan oleh almarhum. Bukankah ini membahagiakan? Kita paling suka untuk diingat oleh orang lain, bukan? Kita pasti akan kecewa kalau kita dilupakan. Oke, itu manusia bisa lakukan, tetapi Tuhan tidak akan pernah melupakan perbuatan Bapak almarhum. Inilah dua alasan yang membuat kita seharusnya hari ini berbahagia. Dan janji yang manis untuk semua orang percaya, kita pun akan mendapatkan tempat yang sama dengan satu syarat, bahwa kita tetap teguh berpegang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan dalam ibadah penglepasan ini akan membuat banyak kesimpulan yang kita pikirkan sekarang. Habis pemakaman nanti mau apa kita? Ibu Bapak yang terkasih, buatlah yang terbaik selama Tuhan masih memberi kepercayaan kita hidup. Yang pulang ke Medan, yang pulang ke BSD, yang pulang di Jakarta tinggal bersama dengan keluarga, mari kita rancangkan masih awal tahun 2022 segala sesuatu yang membawa damai dan menjadi berkat untuk siapapun juga. Mari kita lakukan itu sebaik-baiknya. Tuhan memberkati jemaat yang ada di ruangan ini dan yang ada di ruang virtual Zoom meeting. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan setelah respon firman ini, kita juga akan mengaku iman kita kepada Tuhan. PKJ pelengkap Kidung Jemaat 165 bait pertama dan kedua, janji yang manis kau tak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku.
Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji, kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Sekarang kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam ibadah penglepasan pada pagi hari ini, seluruh keluarga dan jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah dengan baik, bahkan juga mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang menyegarkan pikiran, hati, jiwa, dan roh kami. Kami diingatkan hari ini kami sungguh berbahagia karena saudara kami sudah lepas dan lega menyelesaikan segala sesuatu di muka bumi ini. Kami yang harus meneruskan hidup dengan segala macam perjuangannya. Kami mohon, berikanlah kepada kami ketekunan di dalam Tuhan untuk menjalani seluruh aktivitas hidup kami, baik dalam keluarga kami, baik dalam pekerjaan kami di dunia sekuler, bahkan juga dalam pelayanan kepada Tuhan melalui gerejamu. Ya Tuhan, berikanlah hikmat bijaksana yang daripadamu. Saat ini kami mau menyerahkan untuk Ibu Sinulingga Berutarigan yang akan melanjutkan kehidupan bersama anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya. Bersamalah dengannya, berikan pemulihan. Air mata itu akan berganti dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang banyak Tuhan akan siapkan baginya dalam kebersamaan dengan keluarganya. Ya Tuhan, teguhkanlah hatinya dan biarlah ia terus melayani Tuhan dan layakkanlah ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk Bapak Budi Raharjo dan Ibu Rina dan juga anaknya. Tuhan memberkati keluarga ini sebagai anak pertama, mantu pertama dari seluruh keluarga. Tuhan bersama dengan mereka dalam suka dan duka, dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap pergumulan hidup. Kami berdoa untuk Pak Perangin Angin dan Ibu Rani dan 3 orang anaknya yang berada di Medan, yang saat ini hadir menyaksikan penglepasan dan pemakaman. Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga mereka dan juga harapan-harapan masa depan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Triman Tatarigan dan Seren.
Tuhan memberkati kehidupan Bapa dan anak ini dalam menjalani hari-hari ke depan. Dan kami berdoa untuk Bapak Andit dan Ibu Yuli dan 3 orang anaknya. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan rumah tangga dari anak bungsu almarhum ini ya Tuhan. Kiranya dalam kehidupan mereka nama Tuhan tetap dimuliakan. Bapa dalam surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, gerejamu sudah melakukan pelayanan kepada keluarga melalui presbiter yang bertugas, melalui tim multimedia, melalui jemaat yang berempati dan mendukung secara moral maupun material. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang saling tolong-menolong, dan inilah makna dari persekutuan, di mana kami tidak hanya hadir dalam keadaan jemaat bersuka cita, tetapi gerejamu juga hadir ketika jemaatmu dalam duka cita. Bapa dalam surga, kami juga ingin menyerahkan kepada Tuhan untuk setiap orang yang sudah membantu keluarga, yang sudah menyatakan kasihnya lewat kehadiran maupun juga lewat ucapan-ucapan, bahkan juga kontribusi yang lain yang diberikan, baik itu dari rekan-rekan kerja, anak-anak terkasih, bahkan juga dari semua pihak, termasuk juga rumah duka abadi ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa setiap orang yang saat ini melibatkan diri untuk mengambil bagian dalam duka cita keluarga, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya hari ini kami akan melihat secara fisik untuk yang terakhir kali berjumpa dengan almarhum. Kami mohon kuatkan hati kami dan kami akan terus mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir di Pondok Rangon. Semua dapat berjalan dengan baik karena Tuhan, kami yakini, terus ada menyertai kami. Lanjutkan kasih setiamu ya Tuhan, untuk setiap keluarga, untuk setiap kami, bahkan untuk setiap mereka yang saat ini mengikuti ibadah melalui Zoom meeting. Ampuni salah dan dosa kami kepada Tuhan, yang sering kali bahwa kami tidak tekun melakukan segala macam aktivitas hidup. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami sekarang ini. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Petrus juga yang hadir saat ini akan memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat 346, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Saya mengundang seluruh jemaat Petrus untuk ada di depan dan kita menyanyi bersama Tuhan Allah beserta Engkau. Bu Rina, Bu Yuli, ya ini kami hadir untuk menopang keluarga dalam pujian kepada Tuhan. Tuhan Allah beserta Engkau, bait yang pertama dan ketiga. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu
pengutusan, inilah pelayanan yang bisa dilakukan oleh GPIB, Jemaat Petrus, di mana Bapak dan keluarga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kami. Jika ada pelayanan kami dari sejak kemarin, hari ini, bahkan juga seterusnya, yang kiranya kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Bapak Ibu, mari berdiri. Kita akan menerima pengutusan sebelum kita melanjutkan di tempat pemakaman. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 278 bait 1 dan 2. Fajar baru yang abadi mereka, bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mari kita berdoa. Ibadah sudah berlangsung dengan baik dalam penglepasan saat ini. Terima kasih kepada Tuhan. Kami bersama-sama akan melihat untuk yang terakhir kali almarhum Dr. Andes Bapak SK Sinulingga. Berkati kami dalam perjalanan ke Pondok Rangon dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Dan kami boleh melakukan pemakaman dengan sangat baik karena Tuhan menyertai kami. Inilah doa kami kepada Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ibadah penglepasan telah selesai. Bu, kami persilahkan duduk kembali. Kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Bapak Ibu, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan ibadah kita juga boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama pergi ke tempat pemakaman di Pondok Rangon. Namun sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kami memberikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Ibu sekalian yang belum berkesempatan untuk melihat kekasih kita Bapak Sinulingga untuk terakhir kalinya. Kami persilahkan untuk mengambil waktu untuk dapat memberikan juga penghormatan kepada beliau. Kami persilahkan. Pertama-tama kami persilahkan kepada jemaat, kepada tetangga ataupun rekan kerja untuk melihat beliau untuk terakhir kalinya. Kami persilahkan Bapak Ibu. Yuk.
Tuhan.